Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Memiliki kondisi tubuh yang lain daripada yang lain memang kadang menimbulkan masalah. Go back to your room right now. Seperti nasib yang menimpa Rasmi yang dipaksa berhenti menjadi atlet maraton meski dirinya telah berhasil menjuarai lomba lari tingkat Asia. Hanya karena hormon progesteron yang ia miliki lebih banyak dibandingkan wanita pada umumnya. Di film Rasmi Rocket 2021 merupakan gambaran umum yang biasa menimpa sebuah negara perihal bagaimana keadilan hanya berpihak pada yang punya kekuasaan saja. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Film berlatar di sebuah desa di mana Rasmi, seorang putri yang terlahir maskulin dan mendapat julukan Roket karena bakat larinya mengungguli anak laki-laki di kampung dan selalu menang, mengambil layangan jatuh. Rasmi sering membantu ayahnya bekerja sebagai pemandu wisata. Masa kecilnya tak kekurangan kasih sayang dari ibunya, namun ibu sering mengusir Rasmi yang tak pergi sekolah karena ingin membantu ayahnya bekerja. Ayah mendidik Rasmi cukup bijak, ia tak membatasi anaknya mengambil keputusan sesuai yang anaknya inginkan. Oleh karena itu, setelah dewasa, Rasmi pun meneruskan pekerjaan ayahnya sebagai pemandu wisata. Rasmi sangat dekat dengan Quraisy, mayor tentara yang ditugaskan menjaga wilayah Rasmi. Quraisy adalah pengganti ayah Rasmi yang sudah lama meninggal. Quraisy memperkenalkan pelatih trek dan lapangan tentara bernama Kapten Gagan Takur dan meminta tolong Rasmi menunjukkan rute maraton untuk latihan besok. Rasmi pun menyanggupinya. Paginya Rasmi pun menunjukkan rute pada mereka. Saat istirahat, rekan Gagan memberitahu Rasmi kalau Gagan adalah mantan timnas India yang memperoleh medali emas tingkat nasional, namun Gagan tak bisa melanjutkan keahliannya karena cedera yang dulu menimpanya. Gagan balik bertanya, kenapa Rasmi dijuluki Roket di kampungnya? Rasmi enggan menjawab hal pribadinya. Tak lama Regan menyadari ada ranjau yang hampir diinjak Abimana yang sedang fokus mendengarkan musik. Mereka pun berlari untuk menyelamatkan Abi. Tetapi Rasmi berhasil lebih dulu mencapai Abi dan menyelamatkannya. Gagan takjub dengan Rasmi yang bisa berlari 80 meter per 10 detik. Dia pun bertanya apakah Rasmi pernah ikut balapan. Lagi-lagi Rasmi enggan menjawabnya sehingga Quraisy memberitahu Gagan, Rasmi telah menjadi pelari cepat sejak dulu. Itu kenapa dia dijuluki Roket. Tapi kini Rasmi lari dari kenyataan. Quraisy tidak tahu alasannya. Pagi harinya, ibu mengusir Rasmi karena tak mau ikut kompetisi lari. Rasmi pun tahu semua itu pasti ulah Gagan yang sudah bicara dengan ibu. Gagan lalu bertanya alasan Rasmi berhenti lari. Semua itu karena dulu saat mengikuti lomba lari tingkat SMP, ayah menyuruhnya hanya fokus pada garis finish. Rasmi berhasil memimpin lapangan, namun dia tak menyadari gempa telah meruntuhkan bangunan dan menimpa ayahnya hingga meninggal. Rasmi pun merasa arah lari yang dia tuju itu salah, sehingga dia tak bisa menyelamatkan ayahnya. Itu membuat Rasmi trauma sampai sekarang. Rasmi. Gagan menasehati Rasmi. Dia takkan memaksa Rasmi mengikuti kompetisi, tapi Rasmi tak boleh membiarkan ketakutan dalam dirinya selalu menang. Kalimat itu memotivasi Rasmi, dan dia bilang ke ibunya bahwa dia sudah siap untuk kembali mengikuti kompetisi lari. Paginya Rasmi membangunkan Gagan. Lalu Gagan mendaftarkan Rasmi masuk ke dalam klub NCA Gadinagar. Karena terlambat mendaftar, tim pun menolaknya. Namun Gagan memaksanya untuk melihat skill Rasmi terlebih dulu, baru memutuskan. Rasmi pun diberi kesempatan. Rasmi berlari dan berhasil mencetak waktu hanya 11 detik per 100 meter. Itu sangat cepat dan membuat semua anggota keheranan. Oleh karena itu, Rasmi pun menjadi perwakilan klub NCA-nya dalam perlombaan tingkat nasional, di mana Rasmi dengan mudah mendapatkan medali emasnya. Keahlian Rasmi sampai di telinga anggota Asosiasi Atlet Timnas India. Mereka merekomendasikan Rasmi sebagai timnas baru dalam cabang lari cepat. Namun salah satu anggota bernama Dilip tak setuju. Coach Tejas menambahkan, meskipun cepat, Rasmi tak menguasai teknik berlari dengan baik. Namun karena suara yang tertuju dengan terpilihnya Rasmi lebih banyak, terpaksa coach harus merekrut dan mentraining Rasmi sebagai anggota timnas yang baru. Faidehi sangat senang dan menjadikan Rasmi teman dekatnya. Faidehi memberitahu Rasmi, Niharika adalah satu-satunya saingan Rasmi. Selain pemain tercepat, Niharika adalah putri Dilip Chopra.
Lalu latihan pun dimulai. Rasmi berusaha mengikuti yang lain. Dia merasa capek karena harus terus berlatih. Meski tekniknya kurang matang, Rasmi berhasil mengalahkan skor Niharika 11.90 menjadi 11.64 detik. We'll have to work on that, alright? Saat istirahat, Priyanka, sepupu Niharika, menyinggung Rasmi yang mempunyai stamina seperti laki-laki. Niharika menegur bestinya. Namun Priyanka terus mengkompori Rasmi dan membuat Rasmi mengancam akan mematahkan rahang Priyanka. Karena Priyanka punya koneksi kuat, coach pun memarahi Rasmi dan menyuruhnya berlari 50 putaran. Latihan selanjutnya adalah estafet tim 4x100 meter. India belum pernah memenangkan emas di nomor estafet 4x100 meter, jadi pelatih akan mengajari mereka. Namun dalam latihan, Niharika sengaja tak menangkap tongkat Rasmi dengan baik, sehingga Rasmi pun ditegur coach. Focus! Selesai latihan, Niharika dengan bangga berkata pada ayahnya, hari ini dia unggul 0,3 detik. Namun Dilip justru memarahi putrinya yang berlaku curang terhadap Rasmi. Dilip hanya akan bangga jika Niharika berhasil mengalahkan kecepatan Rasmi dengan jujur. Singkat cerita, Asia Games 2004 pun dilaksanakan. Acara pertama adalah lomba lari putri 100 meter. Setelah pistol dibunyikan, Rasmi berhasil membuat sejarah baru sebagai juara pertama menggantikan Niharika. Namun di babak 200 meter, Rasmi menduduki peringkat kedua setelah Cina. Melihat Rasmi yang lebih unggul, coach menukar posisi Niharika dengan Rasmi di pertandingan estafet 4x100 meter yang akan dilakukan besok. Namun Rasmi menolak, dia ingin formasinya tetap sama dengan latihan sebelumnya. Hingga keesokan harinya, pistol balapan diluncurkan. Tim pun berlari sekuat tenaga. Sayangnya Kumari kesleo, dia pun ketinggalan jauh. Namun Kumari tetap berusaha memberikan tongkatnya pada Rasmi. India dinilai tak mungkin menang karena ketinggalan jauh. Tapi Rasmi berhasil menyusul dan memberikan tongkatnya pada Niharika. Niharika menambah kecepatannya dan untuk pertama kalinya India memenangkan pertandingan 4x100 meter. Meskipun India menang, namun Dilip tetap kecewa bukan putrinya yang mendapat sorak bahagia, melainkan Rasmi sebagai roket. Akhirnya tim India pun sampai di tanah air di tanggal 5 Oktober 2014. Namun hari itu pula, Rasmi tiba-tiba dibawa ke medical check-up untuk menjalani tes gender tanpa sepengetahuannya. Rasmi enggan melakukannya, namun dia tetap dipaksa tanda tangan untuk menjalani serangkaian tes dan menunggu dalam waktu yang cukup lama. Bahkan tim medis menyita HP Rasmi sampai tesnya selesai dilakukan. Sesampainya di asrama, teman-teman kebingungan dengan ekspresi Rasmi. Namun Priyanka keceplosan. Dia menyinggung gender Rasmi yang membuat Rasmi memenangkan pertandingan. Rasmi pun menyerang Priyanka karena mencurigainya sebagai dalang di balik tes gender yang gak jelas ini. Coach pun melerai dan memarahi Rasmi yang tak bisa mengendalikan emosinya. Masalah masih berlanjut di mana polisi tiba-tiba menangkap Rasmi atas tuduhan penipuan dan dianggap menyamar sebagai perempuan untuk mengikuti lomba lari. Gagan pun segera ke kantor polisi. Gagan menyuruh Inspektur Sarang Sate segera membebaskan Rasmi karena Sarang tak memiliki surat penangkapan resmi. Gagan mengancam akan membuat keluhan resmi untuk Sarang dan membuatnya dipecat jika tak segera membebaskan Rasmi. Rasmi pun dibebaskan. Namun media menyerangnya dengan ribuan pertanyaan mengenai Rasmi yang dianggap transgender dan menipu publik untuk bisa ikut kompetisi. Bahkan media masih kurang puas dan mencari informasi dari tetangga Rasmi. Mendengar itu, seorang bernama Ehsid Mehra memarahi jurnalis yang selalu menggoreng berita tentang gender Rasmi. Hingga terjadilah keributan di antara mereka. Ternyata Ehsid memang datang untuk mengunjungi Rasmi. Dia seorang pengacara dan ingin mengangkat kasus yang menimpa Rasmi. Namun Rasmi tak ingin mengajukan kasus apapun. Ehsid memberitahu tak hanya untuk Rasmi, dia ingin keadilan untuk Suman Parman, Kavita Gopal Krishnan, Vanita Kumara yang telah bunuh diri karena kasus sama seperti yang Rasmi alami. Ehsid ingin memberi mereka pelajaran kepada para anggota asosiasi.
Rasmi tetap tak tertarik dan Ehsit memohon pada ibu untuk membujuk putrinya. Saat makan, ibu membuka percakapan, memaksa Rasmi menerima tawaran Ehsit. Rasmi enggan melakukannya. Dia menyalahkan semua orang yang memaksanya berlari, sehingga dirinya menerima penghinaan ini. Ibu kembali mengusir Rasmi dan tak memperbolehkan Rasmi pulang sebelum mengajukan kasus. Tapi kali ini Rasmi serius menolaknya. Dia bahkan tak keberatan untuk pergi dari rumah ibunya. Rasmi kini tinggal di rumah dinas milik Gagan. Setiap hari Rasmi merenungi nasibnya yang galau. Lalu Gagan pun mengajak Rasmi menikah dan hidup bersamanya sebagai suami istri. Namun sesuatu dalam diri Rasmi telah hilang sehingga Rasmi membutuhkan waktu. Setelah lamaran itu, semangat Rasmi menjadi baik. Bahkan tak berselang lama, Rasmi berkata sudah siap untuk menikah. Singkat cerita, pesta pernikahan Rasmi dan Gagan pun digelar sederhana. Tentunya tanpa kehadiran ibunda Rasmi tercinta. Ibu senang putrinya menikah dengan Gagan dan paman meminta ibu segera mengakhiri perang ini. Namun ibu tetap dengan pendiriannya menunggu Rasmi mengajukan kasus. Di sisi lain, akhirnya Gagan mengangkat telepon Ehsit yang menyuruhnya segera menyetel televisi. Gagan melihat berita wawancara Niharika yang terpilih sebagai ketua tim lari cepat. Rasmi merasa tersinggung mendengar statement Niharika yang mengklaim Rasmi telah menipu semua orang. Rasmi berkata, mereka telah salah mengira kesunyian Rasmi sebagai kelemahannya. Rasmi tidak yakin apakah ini akan bijaksana atau tidak jika ia melawan asosiasi dengan mengajukan kasus. Namun Rasmi dibantu Ehsit telah mendaftarkan kasusnya untuk melawan pelanggaran yang dilakukan Asosiasi Atletik India. Ibu mendengar kabar itu, dia pun merasa sangat senang. Sedangkan pihak asosiasi meminta Ojas menjadi penasehat hukum mereka. Ojas yakin kasus ini tak akan lama di persidangan, apalagi pengacara Rasmi hanya Ehsit, mantan karyawan yang pernah ia pecat. Dengan Hakim Devita Deshpande, sidang pra-peradilan tanpa saksi pun dimulai. Ehsit mengawali dengan berkata, pada tanggal 5 Oktober, Rasmi berhasil meraih 3 medali di Asia Games. Dia dibawa ke fasilitas medis yang disetujui asosiasi. Mereka hanya memberitahu akan dilakukan pemeriksaan kesehatan rutin, tapi nyatanya Rasmi ditahan selama 6 jam dan dipaksa melakukan serangkaian tes gender. Ojas menyangkal, Rasmi telah menandatangani tes tersebut. Dalam buku panduan internasional, hormon testosteron lebih dari 10 nanomol per liter, maka atlet tersebut harus dilarang. Rasmi memiliki 11 nanomol, sehingga asosiasi memiliki hak untuk menghentikan Rasmi. Namun, maksud Ehsit, kasus Rasmi tidak terbatas pada kadar testosteron atau larangan asosiasi, namun tentang pelanggaran HAM karena tes medis dilakukan tanpa diberikan penjelasan apapun. Selain itu, asosiasi membiarkan media menggoreng berita gender Rasmi, dan setelah beberapa jam, polisi datang secara ilegal menangkap paksa Rasmi, lalu mengurungnya begitu saja hanya karena berpikir Rasmi bukan wanita. Bagaimana polisi bisa tahu tes kelamin itu? Pertanyaan ini menunjukkan adanya konspirasi dalam lingkup Asosiasi Atletis India. Jadi Ehsit meminta pengadilan meninjau kembali validitas dan kebutuhan tes ini yang menelanjangi seorang dari hak-hak fundamentalnya. Hakim memberikan kesimpulan dalam sidang ini, meski pada tanggal 5 Oktober, asosiasi tak melanggar hukum apapun dengan melakukan tes gender pada Rasmi Vira, tapi dalam prosesnya asosiasi dinilai melanggar hak asasi manusia. Selain itu, penangkapan polisi terhadap Rasmi dirasa ada kejanggalan. Mengingat dua hal ini, hakim ingin kasus ini diadili di pengadilan dan 12 hari lagi, sidang kedua akan diadakan. Singkat cerita, 12 hari kemudian pun tiba dan petugas medis yang menjemput Rasmi di tanggal 5 Oktober itu dimintai keterangan. Of course. Saat Ehsit bertanya pada dokter Matre, jika tes darah cukup untuk menentukan apakah Rasmi laki-laki atau perempuan, kenapa dokter Matre melakukan tes sampel urin dan USG kandungan, padahal itu tidak disebut dalam buku panduan. Jawaban dokter Matre cukup membuktikan kalau dirinya tidak berkompeten di bidang ini, apalagi Matre hanya spesialis mata, bukan kelamin. Saksi selanjutnya adalah Coach Tejas. Coach Tejas jelas membela pihak asosiasi karena dia terpilih sebagai pelatih berkat Dilip Copra. Dia mengungkap selama pelatihan, Rasmi tak bisa mengendalikan emosinya. Priyanka pun mengaku Rasmi pernah menampolnya hingga berdarah. Niharika tentu membenarkan pernyataan Priyanka tentang emosi Rasmi. Lalu Ehsit menyinggungnya. Semenjak kedatangan Rasmi, Niharika menjadi nomor 2. Apa mungkin ini semua konspirasi Niharika dengan ayahnya untuk menjatuhkan Rasmi? Niharika tak terima. Dia merasa bakatnya alami.
dan tak membutuhkan banyak hormon testosteron. Dalam sidang selanjutnya, Inspektur Sate menjadi saksi. Sate mengaku di malam kejadian dia mendapat kabar perkelahian di asrama. Jadi dia pun menangkap Rasmi. Tapi Exit punya salinan VIR-nya, di mana dalam keadaan itu tidak tertulis bahwa ada perkelahian yang menyebabkan polisi menangkap Rasmi. Hanya ada laporan bahwa seorang anak laki-laki menerobos ke asrama dan melakukan kekerasan. Inspektur bungkam dan Exit berhasil mengungkap kebohongan Sate. Hakim menanggapi, pihak polisi memang telah melakukan kesalahan dalam penangkapan Rasmi. Namun hakim perlu bukti dari Exit bahwa pihak asosiasi benar-benar melakukan konspirasi. Untuk itu, Exit ingin mewawancarai Dilip Kopra. Exit dan Dilip hanya mendebatkan soal hormon testosteron, sehingga hakim menyuruh Exit bertanya pada intinya saja. Exit pun bertanya, apakah Dilip yang telah menelpon polisi pada tanggal 5 Oktober yang mengatakan bahwa ada seorang anak laki-laki menerobos ke asrama dan melakukan kekerasan. Dilip tak mengakuinya. Exit pun tak punya pertanyaan lagi untuk Dilip. Sesuai buku panduan, larangan asosiasi dibenarkan. Sedangkan hakim menunggu saksi Exit yang akan menjelaskan bahwa kadar testosteron tidak berpengaruh dengan kinerja seorang wanita dan sidang selanjutnya akan dilanjutkan 4 minggu lagi. Rasmi merasa sudah tak tahan dengan pengadilan ini. Dia ingin terus berlatih lari. Dia yakin akan memenangkan kasus dan kembali ikut kompetisi. Namun Rasmi malah mengalami muntah-muntah dan dokter mengatakan kabar baik. Rasmi telah mengandung janin 3 bulan. Bahkan kondisi fisik dan janin Rasmi sangat kuat sehingga Rasmi tetap diperbolehkan mengikuti pelatihan lari. Mereka berdua pun sangat bahagia. Rasmi langsung mengabari ibunya. Dia ingin ibu datang ke rumahnya. Sehingga keesokan harinya ibu pun datang untuk membantu Rasmi merawat kandungannya. Rasmi pun dengan semangat berlatih lari hingga perutnya semakin membesar. Setelah 4 minggu, sidang kembali dibuka dan Exit meminta hakim agar Inspektur Sate boleh dimintai keterangan kembali. Semua itu karena Exit telah mengumpulkan bukti berupa daftar nomor telepon. Please go ahead. Di mana pada tanggal 5 Oktober 2014, Sate mendapat telepon dari seorang sebelum kejadian penangkapan Rasmi. Exit curiga dengan nomor tersebut. Sehingga di depan pengadilan, Exit menelpon nomor yang diterima Sate kala itu. Nomor itu ternyata nomor Sate sendiri. Lagi-lagi Sate ketahuan bohong dan memalsukan data. Karena tak bisa melawan, akhirnya Sate mengaku dia mendapat telepon dari Priyanka. Sehingga Priyanka pun kembali dipanggil untuk dimintai keterangan. Priyanka mengaku dia hanya melakukan apa yang pamannya katakan. Artinya semua yang dia lakukan atas perintah Dilip Kopra. Dilip yang kecewa pun memutuskan pergi meninggalkan pengadilan. Saksi selanjutnya adalah Dr. Zarin, ahli kelamin. Dia menegaskan setelah melakukan banyak riset, hormon testosteron dan progesteron tak ada pengaruhnya dengan stamina atau kinerja pada wanita. Hormon itu hanya menambah bulu atau fisik yang menyerupai laki-laki saja. Lagi pula, dokter melihat selama ini asosiasi hanya mementingkan laki-laki saja. Mereka tidak terlalu memperdulikan atlet perempuan. Oja selalu memanggil coach untuk menanggapi pernyataan Dr. Zarin mengenai pendapatnya tentang hormon testosteron. Meski tak mempengaruhi stamina, tetap saja hormon testosteron yang melebihi angka 10 pada wanita dan bersaing dengan wanita reguler akan menjadikan permainan tidak setara. Itulah alasan kenapa ada kategori terpisah antara laki-laki dan perempuan. Kini giliran Exit menanyai coach, apakah dia mengenal Michael Phelps? Coach tentu mengenalnya. Dia adalah perenang tercepat di dunia. Exit memberitahu, Michael Phelps memiliki tinggi melebihi rata-rata seorang pria. Usain Bolt memiliki otot yang sangat langka, hanya 2% di seluruh dunia. Jadi menurut pendapat ahlimu, Phelps dan Bolt harusnya dilarang juga dong. Itu karena mereka memiliki keuntungan yang tidak adil untuk semua pria. Sama seperti Rasmi yang memiliki lebih banyak testosteron. Pat memiliki badan lebih panjang dan Bolt memiliki otot yang sangat langka. Lalu harusnya gimana permainan yang setara itu, Pak? Jika kita melarang wanita yang memiliki testosteron lebih banyak, seharusnya kita juga melarang pemain lain yang memiliki kelebihan. Ojas menanggapi Exit bahwa Asosiasi India sebenarnya belum menerapkan aturan internasional mengenai hormon, jadi Exit dilarang mengkhawatirkannya. Mendengar itu, Exit pun mengkritik asosiasi yang tak bertanggung jawab melindungi atlet cerdas seperti Rasmi dari aturan internasional yang tak masuk akal ini.
Mengapa Dilip Chopra yang mengetahui bahwa Rasmi memiliki hormon berbeda menjadikan suatu masalah besar? Dia jelas berkonspirasi melawan Rasmi, membocorkan ke media demi tujuan pribadi. Apakah tes testosteron itu membuktikan bahwa Rasmi bukan wanita, sedangkan sekarang Rasmi telah mengandung anaknya yang berumur 4 bulan? Rasmi sebenarnya tidak mengizinkan informasi ini disampaikan di sini. Karena ini bukan cuma pertarungan tentang Rasmi, tapi tentang larangan yang membuat karir atlet wanita yang sudah keras atau bahkan lebih keras. Hakim akan istirahat dan pengadilan akan mengeluarkan putusan setelah istirahat. Di luar, Dilip mendengar putrinya sebagai kapten telah setuju dengan ketua asosiasi yang berencana mengeluarkan ayahnya dalam keanggotaan. Niharika sangat kecewa dengan kelakuan ayahnya yang tidak kooperatif. Saat putusan sidang dibacakan, Dilip terbukti bersalah dengan konspirasinya. Kepolisian harus menghukum Sate dan kawannya yang membantu Dilip Chopra, sedangkan hakim memerintahkan untuk mencabut larangan tingkat internasional yang dikenakan pada Rasmi Vira. Rasmi Vira diizinkan untuk lari kembali. Sebelum kembali ke kompetisi, Rasmi berbicara pada janinnya. Kehadirannya bukanlah penghalang impian Rasmi, justru dengan kehadirannya membawa berkah dalam hidup Rasmi. Rasmi meminta waktu 13 detik untuknya menyelesaikan pertandingan ini dan menjadikan momen ini adalah sejarah langka bagi dirinya dan anaknya juga untuk dunia. Kini Rasmi pun kembali sebagai atlet, nama roketnya kembali bersinar dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima kasih.